Pernahkah kalian membayangkan bahwa kamar tidur yang biasa kita lihat setiap hari sebenarnya menyimpan rahasia besar? Lihatlah sekeliling. Saat matahari masih bersinar terang atau saat lampu kamar menyala, semuanya terlihat sangat jelas. Mainan berserakan, buku-buku di rak, dan kasur yang empuk. Namun, tahukah kalian? Ternyata ada harta karun paling indah di kamar ini yang sifatnya sangat pemalu. Harta karun itu tidak mau muncul jika ada cahaya yang terlalu terang. Dia bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya. Bagi sebagian dari kita, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi ungu gelap, perasaan khawatir mulai muncul. Hana juga sering merasakannya. Dia berpikir bahwa gelap itu menakutkan. Gelap itu berarti kita tidak bisa melihat apa-apa. Gelap itu sepi. Tapi malam ini akan berbeda. Hana belum tahu bahwa dia akan segera memulai sebuah misi rahasia yang akan mengubah cara pandangnya terhadap kegelapan selamanya. Untuk menemukan harta karun tersembunyi itu, kita tidak bisa menjadi anak biasa. Kita harus berubah menjadi detektif piyama. Lihatlah seragam khususnya. Ini bukan baju tidur biasa. Ini adalah baju zirah pelindung yang dirancang khusus untuk misi malam hari. Dengan motif bintang-bintang kuning di seluruh tubuhnya, Hana siap menjelajah. Malam ini, Hana bukan lagi anak kecil yang takut gelap, melainkan seorang penjelajah yang mencari jejak cahaya. Setiap detektif hebat pasti memiliki asisten yang setia. Dan untuk misi kali ini, Mochi si kucing putih telah direkrut. Mochi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia. Dia bisa melihat dalam gelap dengan sangat baik. Bersama Mochi, misi detektif piyama akan menjadi lebih seru. Mereka berdua adalah tim yang tak terkalahkan, siap menghadapi bayang-bayang apapun yang mungkin ada di sudut kamar. Sebelum kita mematikan lampu utama, persiapan harus matang. Detektif piyama memeriksa peralatannya. Kaca pembesar untuk melihat jejak kecil, toples untuk menangkap cahaya ajaib jika ditemukan, dan tentu saja keberanian yang besar. Misi kita malam ini judulnya adalah Mencari Jejak yang Bersinar. Aturannya sederhana. Harta karun itu hanya akan muncul jika kita berani menciptakan kegelapan total. Apakah kalian siap? Inilah momen penentuannya. Tombol saklar di dinding itu adalah gerbang menuju dunia baru. Hana menarik napas panjang. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Biasanya saat lampu mati, dia akan langsung lari ke bawah selimut. Tapi kali ini tidak. Kali ini, dia yang memegang kendali. Dia tahu bahwa untuk melihat keajaiban, dia harus mengundang kegelapan masuk terlebih dahulu. 1, 2, 3. Klik. Dan seketika itu juga, dunia yang terang benderang menghilang. Semuanya menjadi hitam. Untuk beberapa detik pertama, rasanya seperti menutup mata. Hening, gelap. Tapi jangan takut, diamlah sejenak. Beri waktu untuk mata kita beradaptasi. Detektif piyama tidak panik. Dia berdiri tegak, menunggu harta karun itu menampakkan diri. Apa yang terjadi ketika kita membiarkan gelap menyelimuti ruangan? Perlahan-lahan, sesuatu yang menakjubkan mulai terjadi. Coba lihat ke atas. Di langit-langit kamar yang tadi hanya terlihat putih polos, kini bermunculan titik-titik cahaya. Hana menahan napasnya karena takjub. Ternyata, selama ini ada galaksi rahasia tepat di atas kepalanya, yang tidak pernah ia sadari saat lampu menyala.
Ratusan bintang plastik fosfor yang ditempel ayah dan ibu dulu kini bersinar terang benderang. Mereka menyerap cahaya lampu seharian tadi hanya untuk membagikannya kembali kepada Hana saat gelap tiba. Inilah harta karun pertama, langit malam pribadi di dalam kamar. Tanpa kegelapan, bintang-bintang ini akan terlihat seperti plastik biasa yang membosankan. Tapi dalam gelap, mereka adalah permata. Dan lihatlah seragam detektif piyama kita. Hana baru menyadari bahwa dia sendiri juga bersinar. Motif bintang di bajunya berpendar lembut. Dia bukan hanya pengamat kegelapan, dia adalah bagian dari cahaya itu sendiri. Hana menggerakkan tangannya, membuat tarian cahaya kecil. Dia merasa seperti kunang-kunang raksasa yang sedang bermain. Rasa takutnya sudah hilang sama sekali, digantikan oleh rasa kagum yang luar biasa. Misi berlanjut. Detektif piyama menemukan petunjuk lain di dekat lantai. Lihat itu, jejak-jejak kaki kecil yang bersinar oranye. Sepertinya ada dinosaurus purba yang lewat sini tadi siang dan meninggalkan jejak cahaya. Hana mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Merangkak di lantai yang balap Kerenggapasaru, seperti sedang menjelajahi gua rahasia yang penuh misteri. Penyelidikan membawa mereka ke bawah meja belajar. Biasanya tempat ini terlihat sempit dan penuh kabel. Tapi dalam kegelapan, dengan sedikit bias cahaya dari bola dunia di atas meja, tempat ini berubah menjadi markas komando. Hana merasa aman dan terlindungi di sini. Mochi pun ikut meringkuk di sebelahnya. Gelap membuat tempat sempit terasa seperti benteng pertahanan yang nyaman. Aha, di dalam kotak mainan yang gelap, Hana menemukan artefak legendaris, sebuah pedang mainan yang bisa menyala. Saat dia mengaktifkannya, cahaya merah lembut menerangi wajahnya. Ini bukan senjata untuk bertarung, melainkan tongkat penerang bagi sang penjelajah. Dengan cahaya ini, Hana bisa melihat sudut-sudut kamar yang paling gelap sekalipun tanpa rasa takut. Tunggu. Apa itu di sudut ruangan? Sebuah bentuk besar yang mencurigakan. Apakah itu monster bayangan? Detektif piyama dengan sigap mengarahkan pedang cahayanya. Dan, ternyata itu hanya tumpukan selimut dan boneka beruang yang belum dirapikan. Dalam gelap, imajinasi kita memang bisa bermain-main. Tapi cahaya keberanian Hana membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Monster itu ternyata hanyalah teman berbulu yang empuk. Ingat, toples kosong yang disiapkan tadi, sekarang saatnya kita isi dengan sihir. Hana memasukkan untayan lampu kecil bertenaga baterai ke dalamnya. Klik! Toples itu seketika berubah menjadi lentera ajaib yang berisi ratusan kunang-kunang peri. Cahayanya hangat dan menenangkan. Hana membawa toples itu berkeliling kamar, seolah-olah dia sedang memegang sepotong bintang yang jatuh ke bumi. Dengan lentera toples ajaib ini, Hana menemukan permainan baru. Bayangan. Dia meletakkan toples di lantai dan menggunakan tangannya untuk menciptakan karakter-karakter baru di dinding. Lihat, ada burung elang yang terbang gagah. Dan ada kelinci yang melompat-lompat. Mochi, si asisten, malah sibuk mengejar bayangan itu, mengira mereka nyata. Gelap dan cahaya bekerja sama menciptakan pertunjukan teater yang seru. Misi detektif piyama hampir selesai, tapi ada satu jejak cahaya lagi yang harus diperiksa. Hana mendekati jendela. Saat dia mengintip keluar, dia menyadari bahwa dunia di luar sana juga sedang memakai piyama malamnya.
Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan dan bulan sabit tersenyum dari langit. Hana sadar, dunia tidak pernah benar-benar gelap gulita. Selalu ada cahaya yang menemani, asalkan kita mau mencarinya. Tangan kecil Hana mengelus lembut kepala Mochi. "Kerja bagus, partner," bisik hati Hana. Misi malam ini sukses besar. Mereka berhasil membuktikan bahwa di balik kegelapan yang seram, tersimpan keindahan yang tak terduga. Tidak ada monster, tidak ada hantu. Yang ada hanyalah pendaran cahaya warna-warni yang menenangkan hati. Petualangan mencari jejak cahaya ternyata cukup melelahkan. Mata sang detektif mulai terasa berat. Menguap lebar adalah tanda bahwa energi misi sudah hampir habis. Hana meletakkan toples kunang-kunangnya di meja samping tempat tidur. Cahayanya yang redup menjadi teman yang sempurna untuk mengantar tidur. Mochi, sang asisten setia, bahkan sudah lebih dulu terlelap di ujung kaki Hana. Hana menarik selimut hangatnya. Rasanya seperti dipeluk oleh awan yang lembut. Dari balik selimut, dia menatap lagi ke langit-langit kamarnya. Bintang-bintang stiker itu masih setia bersinar, menjaga Hana dari kejauhan. Dulu, Hana takut memejamkan mata karena gelap. Tapi sekarang, dia tahu bahwa saat matanya terpejam nanti, bintang-bintang itu akan tetap ada di sana, bersinar khusus untuknya. Mata detektif cilik itu semakin berat. Satu persatu, cahaya di sekelilingnya mulai memudar menjadi mimpi. Napasnya menjadi teratur. Rasa takut akan gelap sudah benar-benar hilang, tergantikan oleh rasa nyaman dan aman. Kamar ini bukan lagi tempat yang asing di malam hari, melainkan sebuah pesawat antariksa pribadi yang siap membawanya menjelajahi alam mimpi. Dan begitulah detektif Piyama memulai petualangan barunya di negeri mimpi. Di sana, bintang-bintang bisa diraih dengan tangan dan bulan bisa dijadikan perahu layar. Semua ini berawal dari keberanian untuk mematikan lampu, keberanian untuk bersahabat dengan malam. Karena tanpa gelap, kita tidak akan pernah tahu betapa indahnya cahaya mimpi kita. Jadi teman-teman kecilku, nanti malam saat waktu tidur tiba, jangan takut untuk menekan saklar lampu itu. Jadilah detektif seperti Hana. Temukan jejak-jejak cahaya di kamarmu dan biarkan kegelapan memelukmu dengan lembut. Karena di dalam gelap, kalianlah cahaya yang paling terang. Selamat tidur petualang hebat, mimpi indah.